Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Resensi Institute. Buku yang akan saya ceritakan secara singkat kali ini mengkisahkan tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Oke, langsung saja pada ceritanya. Zakaria adalah salah seorang nabi yang harus diimani, di mana beliau juga disebutkan di dalam Alkitab dan Al-Quran. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun kedua sebelum Masehi yang ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Kedatangan Nabi Zakaria ini adalah untuk berdakwah kepada kaumnya agar mau terus-menerus menjaga ketauhidan mereka. Sama seperti nabi lainnya, di mana tugasnya adalah untuk menjaga agama Allah agar tetap diikuti dan juga ditaati oleh semua umat di zamannya. Jika ingin mengenal dan mengetahui siapa Nabi Zakaria, silakan simak kisahnya berikut ini. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ialah ulama besar di kalangan Bani Israel. Istrinya bernama Isya, saudara perempuan Hannah. Sedangkan Hannah ialah istri Imran, seorang pembesar di kalangan Bani Israel. Hannah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam. Sebelum Hannah melahirkan, Imran suaminya wafat. Nabi Zakaria lah yang pada akhirnya menjadi bapa asuh dari Maryam, wanita suci dan soleha. Karena Hannah bernazar jika ia memiliki anak, maka anak itu akan diserahkan ke Baitul Maqdis, yaitu rumah suci. Nabi Zakaria dan para imam Baitul Maqdis terkejut dan heran melihat Hannah yang sudah tua memiliki seorang anak. Dengan penjelasannya, akhirnya mereka paham dan mengerti bahwa anak itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seorang nabi jika tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan Nabi Zakaria yang juga memiliki ujian tersendiri. Zakaria mendapatkan ujian di mana ia tidak memiliki keturunan atau anak meski dia sudah berusia lanjut. Namun beliau tetap harus berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Kemudian pada akhirnya beliau dikaruniai seorang anak laki-laki yang juga nantinya akan menjadi seorang nabi, yakni yang bernama Nabi Yahya. Akhirnya, Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi seorang anak yang akan melanjutkan keturunan dan ajarannya. Kemudian Allah mengabulkan doanya dengan memberinya seorang anak yang bernama Yahya, yang kelak juga diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Hal ini telah diabadikan dalam surat Maryam. Mendengar berita itu, beliau sangat kaget dan heran. Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan keturunan dengan usianya yang sudah tua dan istrinya yang mandul? Itulah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah sangat lama menginginkan keturunan. Sudah lama menikah, tapi Allah mengujinya dengan keturunan. Kurang lebih 60 tahun beliau mendambakan seorang anak. Namun beliau tetap selalu berdoa dengan rendah hati, penuh keikhlasan dan lemah lembut. Sehingga Allah mengabulkan permintaannya di usianya yang sudah cukup tua. Ada pertanyaan?